Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Sri Astuti dengan NIM 241231006 kelas Karawitan 3A. Di sini saya akan memenuhi syarat UTS dengan mempresentasikan tentang konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikembangkan menjadi teori, yaitu mata kuliah kajian teori kebudayaan. Lanjut. Di sini saya konsep dalam kehidupan sehari-hari mengambil dari budaya ketergantungan digital, yang dimana memiliki konsep dasar yaitu penggunaan teknologi berlebihan bisa membentuk hubungan emosional manusia dan perangkat digital. Teori ketergantungan digital menjelaskan bahwa semakin sering individu menggunakan teknologi digital untuk memenuhi suatu kebutuhan psikologis dan sosialnya, maka semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap teknologi tersebut. Ketergantungan ini bukan hanya bersifat fokus atau butuh alat, melainkan emosional dan juga sosial. Misalnya, merasa cemas jika tidak membuka media sosial, sulit fokus tanpa gawai, dan menilai diri berdasarkan respon digital seperti like, komentar, dan views. Kita lanjut ke teori. Di sini teori teknologi bukan sebagai alat saja, melainkan bagian dari identitas sosial manusia. Rasa nyaman dan validasi sosial bikini banyak diperoleh dari dunia digital. Keterikatan emosional terhadap perangkat digital menimbulkan efek psikologis atau positif maupun negatif. Itu yang ditimbulkan efek psikologis ya, ada positif dan juga negatif. Nah, ketergantungan ini muncul secara bertahap. Dimulai dari kebiasaan, kebutuhan, lalu menjadi keterusan atau keharusan. Lanjut, di sini juga ada komponen utama teorinya, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama ada frekuensi penggunaan, yaitu seberapa sering individu berinteraksi dengan perangkat digital. Yang kedua, keterikatan emosional, seperti rasa senang, tenang, atau cemas yang muncul dari saat menggunakan alat tersebut atau tidak menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, ada fungsi sosial digital. Sejauh mana teknologi menggantikan interaksi sosial nyata, seperti yang biasanya kita berinteraksi secara langsung, mungkin dikarenakan adanya digital kita bisa menggunakannya melalui WA seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Yang terakhir ada kontrol diri digital, yang dimana kemampuan individu untuk mengatur waktu dan batas dalam penggunaan teknologi. Nah, di sini juga memiliki dampak ketergantungan digital, yang dimana ada positif dan negatifnya. Yang dimana dampak positifnya yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, akses cepat ke informasi. Yang kedua, kemudahan komunikasi global. Dan ketiga, dukungan emosional melalui komunitas online. Itu adalah dampak positifnya. Lanjut, ada dampak negatif. Nah, dampak negatif di sini terdiri dari 4, yang dimana yang pertama ada menurunkan fokus dan kualitas hubungan nyata. Yang kedua, adanya kecemasan saat tidak terhubung atau monofobia. Yang ketiga, ada gangguan tidur dan stres digital. Seperti dengan adanya kecanduan digital, kita sering begadang dan sebagainya. Dan yang terakhir, keempat, terjadinya isolasi sosial dalam keramaian digital. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada penerapan teori. Penerapan teori dalam pendidikan, yang dimana membantu memahami perilaku siswa yang sulit lepas dari gawai. Dalam psikologi, menjadi dasar untuk terapi manajemen waktu digital. Dalam komunikasi, menjelaskan pola interaksi modern yang lebih sering terjadi secara virtual. Dan dalam kebijakan sosial, dasar program digital well-being atau literasi digital sehat. Jadi kesimpulan dari atas, teori ketergantungan digital itu menyoroti bahwa manusia modern hidup dalam dua dunia nyata
dan digital yang semakin sulit dipisahkan. Ketergantungan tersebut yaitu digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga cerminan kebutuhan emosional dan sosial manusia di era modern. Mungkin presentasi pada saat ini cukup segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kurang dipahami. Sekian, saya Denti Sri Astuti. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.